Halo sahabat budaya, nyok kita ngobrol-ngobrol lagi tentang warisan budaya Indonesia. Ngomong-ngomong nih Mpok, kayaknya kostum Po udah pas banget nih ame tema bahasan kita kali ini. Kebaya. Iya dong, cakep kan? Kebetulan banget nih, beberapa waktu lalu viral tentang pengusulan kebaya ke UNESCO oleh 4 negara ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Tema kali ini asyik nih buat diobrolin, biar teman-teman sahabat budaya enggak penasaran lagi. Betul Mpok, kebaya kita kan macem-macem dan unik ragamnya. Apalagi udah ditetapin sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tapi teman-teman perlu catat nih, kalau penetapan warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage atau ICH di UNESCO, entu tuh bukan soal pengakuan atau klaim kepemilikan warisan budaya suatu negara loh. Tunggu, warisan budaya tak benda itu apa sih? Warisan budaya tak benda itu sebutan untuk peninggalan budaya kita yang kagak bisa diraba fisiknya, tapi bisa kita tahu dan bisa kita rasain keberadaannya. Banyak sih macamnya, bisa berupa tradisi atau ekspresi hidup seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, acara-acara perayaan, pengetahuan, dan praktik tentang pengetahuan alam semesta dan keterampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional. Objek-objek ini diterima oleh komunitas, kelompok, dan dalam beberapa kasus individu sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Nah, warisan budaya tak benda itu bisa hidup melalui proses transmisi atau alih pengetahuan dari generasi ke generasi dan hidup sampai hari ini. Komunitas atau kelompoknya terus-terusan ngelestariin objek-objek itu tuh sebagai hasil adaptasi dengan lingkungan, interaksi dengan alam, dan sejarah mereka. Lama-kelamaan, warisan budaya itu memberi mereka rasa identitas dan kesinambungan, sehingga mendorong keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia. Luar biasa ya maknanya. Oh iya, tadi kan kamu bilang pengajuan kebaya bukan soal pengakuan kepemilikan atau klaim. Maksudnya gimana tuh? Jadi penjelasannya ada di Konvensi UNESCO tahun 2003 Mpok, tentang pelindungan warisan budaya tak benda. Penetapan suatu objek ICH yang disebut juga sebagai elemen sebenarnya nih untuk ningkatin kesadaran masyarakat. Selain itu juga supaya ngedorong kerjasama internasional dalam upaya ngelindungin warisan budaya tak benda. Berarti bukan tentang klaim budaya milik siapa ya? Jadi makin penasaran nih. Ada berapa sih warisan budaya Indonesia yang sudah masuk UNESCO? Sampai tahun 2021 aja nih Mpok, UNESCO tuh udah netepin 12 warisan budaya Indonesia. Nih, aneh bacain ya. Ada pertunjukan wayang, keris Indonesia, batik Indonesia, ada pendidikan dan pelatihan batik Indonesia sebagai praktik baik bagi warisan budaya tak benda. Ada juga angklung Indonesia, tari saman, tas noken, 3 genre tari tradisional di Bali, pinisi atau seni pembuatan kapal di Sulawesi Selatan, tradisi pencaksilat, pantun, penetapan sebagai multinasional bersama dengan Malaysia. Dan yang terakhir ada gamelan. Wah, lumayan banyak juga ya. Lalu gimana tuh proses pengusulannya ke UNESCO? Nah, ini agak panjang nih Po alur inskripsinya. Jadi, calon nominasi sebelum ke UNESCO diseleksi dulu oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek. Statusnya juga udah harus berstatus WBTB Indonesia. Habis itu, naskah nominasi digarap ame tim penyusun dengan fasilitas pendampingan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Udah itu, naskah dikirim ke Sekretariat ICH buat diperiksa bersama Badan Evaluasi ICH. Kalau dinilai udah lengkap dan sesuai ketentuan nih, naskah baru bakal diterusin ke Komite ICH. Nah, komite ini nih yang punya wewenang buat netepin nominasi ke dalam daftar ICH. Wah, prosesnya panjang ternyata.
Bisa bertahun-tahun berarti ya, mulai pengusulan sampai penetapan. Bener, emang begitu, Mpok. Mpok tahu kagak, tahun 2023 ini apa aja warisan budaya kita yang diusulin ke UNESCO? Tahu dong, ada kebaya. Nominasinya bareng-bareng Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Oh iya, ada kolintang juga kan? Nah, kalau kolintang melalui nominasi ekstensi dari budaya Balafon yang berasal dari Pantai Gading, Mali, dan Burkina Faso. Selain itu, ada juga jamu dan reog yang sedang dalam proses pengusulan. Pinter banget, 100 dah buat Mpok dah. Pengusulan bareng-bareng ame negara lain bisa jadi salah satu bentuk diplomasi budaya loh. Jadi memperkuat hubungan baik kita dengan negara lain. Nah, jadi udah jelas kan ya sahabat budaya, penetapan warisan budaya Indonesia ke dalam daftar ICH UNESCO itu ya, sekali lagi nih, bukan soal pengakuan kepemilikan atau klaim. Jadi jangan lagi ya berantem atau berdebat masalah begituan. Bukan klaim, catat. Dan jangan lupa, penetapan juga bisa jadi bentuk dukungan bangsa Indonesia kepada komunitas internasional, mendorong dialog antar komunitas masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman budaya. Jadi, mari kita bersama-sama melindungi warisan budaya Indonesia supaya generasi di masa depan tidak kehilangan identitas budaya bangsa. Satu lagi nih, nyok sahabat budaya, kita doakan moga-moga usulan kebaya dan kolintang ke UNESCO berjalan lancar dan secepatnya ditetapin. Supaya orang-orang makin bangga pakai kebaya. Bukan cuma pas acara kondangan doang. Hahaha.